Baik, untuk praktikum yang kedua kita masih berkenaan dengan POIB ya, di mana pertemuan yang pertama dan kedua memang kita harus menuntaskan ya apa itu POIB dan bagaimana penerapannya dalam penulisan ya. Jadi kalian harus sudah terbiasa untuk menerapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi tidak lagi menggunakan kata-kata yang salah. Nah, untuk yang praktikum pertama itu kalian harus menguasai bagaimana pemakaian kata ya, yang itu sudah dilakukan untuk praktikum yang pertama. Dan untuk praktikum yang kedua, ini subtopiknya adalah pemakaian tanda baca ya. Yang mana selain kita memilih huruf yang tepat, kata yang tepat ya dalam suatu kalimat, kita juga harus memperhatikan pemakaian tanda baca. Karena tanda baca ini bisa dijadikan sebagai rambu-rambu ya dari kalimat kita itu seperti apa ya. Oke, sebentar saya izin ya, ada saatnya azan, menunggu waktu sejenak. Oke, saya lanjut ya untuk penjelasannya. Jadi untuk praktikum yang kedua, ini lebih pada bagaimana pemakaian tanda baca dalam suatu kalimat atau tulisan ya. Jadi formatnya itu kalian bisa mengikuti yang ada pada filenya nanti yang saya sharekan. Hanya merubah dari subtopiknya ya, subtopiknya yaitu pemakaian tanda baca ya. Di yang mana nanti ada perbedaan ya. Untuk yang praktikum pertama kan kalian diminta untuk menganalisis dari karya ilmiah yang telah disediakan. Nah, tapi kalau untuk yang praktikum yang kedua, ini bukan dari ilmiah yang disediakan, tapi kalian harus mencari secara kelompok ya dari berbagai sumber. Jadi nanti bisa dijadikan contoh dalam penggunaan tanda baca ya, yang mana itu berupa kalimat yang harus disusun. Nah, di sini sudah ada tabel ya, di mana tabel ini nanti silakan kalian lengkapi. Untuk tanda baca itu ada 15 ya, dari tanda titik, koma ya, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, seru dan sebagainya. Nanti silakan kalian uraikan ya, masing-masing tanda baca ini fungsinya apa dalam suatu kalimat ya. Nah, kemudian kalian berikan contoh kalimatnya yang sesuai dengan tanda baca tersebut. Tapi yang benar ya, bukan yang salah, tapi yang benar. Artinya kalian memilih kalimat itu karena memang sudah sesuai. Jadi nanti kita bisa telaah bersama apakah contoh tersebut itu sudah mewakili dari penggunaan tanda baca tersebut masing-masing. Nah, kalimat diperoleh dari mana? Ini kalian tidak membuat sendiri ya kalimatnya, karena kita masih menganalisis, belum menyusun atau membuat kalimat. Itu nanti ada sesi selanjutnya kalau yang disusun oleh mahasiswa langsung. Tapi di sini kalian mengambil dari referensi. Nah, referensinya boleh saya bebaskan ya. Artinya dalam hal ini saya hanya ngasih clue saja. Referensinya itu berupa artikel yang berasal dari media online. Media online kan banyak ya, bisa dari Kompas, bisa dari apalah ya, yang berita-berita online itu boleh ya. Yang penting jelas ininya apa sumbernya ya. Jadi silakan kalian ambil kalimatnya ya, bukan paragraf ya, kalimat. Kalimat itu artinya di dalamnya itu sudah mencakup subjek, predikat, objek, keterangan. Itu cukup. Nggak harus satu paragraf diambil semua, enggak ya. Yang mana di dalamnya itu sudah ada penggunaan tanda titik. Ya, kalau tanda titik mah gampang ya. Artinya semua tulisan yang baik dan benar ketika kalimat itu sudah selesai, pasti ada tanda titiknya di akhir. Gitu. Nah, nanti di kolom ini silahkan kalian tuliskan linknya. Link dari kalian ngambil kalimat
untuk tanda titik ini. Ya, linknya dari web tersebut atau media online tersebut ya, yang ketika diklik atau di copy linknya itu ketika dibuka pakai browser atau Google itu langsung merujuk ke halaman yang memang kalian ambil ya. Jadi tidak boleh salah ya. Jadi silakan di copy linknya lalu dipastekan di sini. Nah, untuk setiap tanda baca sebisa mungkin ini berbeda-beda ya. Jadi jangan dalam satu artikel itu semuanya dari situ enggak, karena saya ingin ada variasi dalam penentuan kalimat ya. Jadi bisa dari berbagai bidang gitu ya, bidang kesehatan, bidang olahraga, bidang politik mungkin ya, atau bidang hiburan atau apa ya, yang biar ada variasi dalam penentuan kalimatnya ya. Jadi nggak bosen yang ditulis itu saja gitu ya. Tapi penggunaan tanda bacanya harus ada. Misalkan tanda koma, silahkan kalian ambil kalimat itu dari media online, kalian copy, kemudian kalian taruh di kolom tabel tersebut. Tapi jangan lupa ya, dicantumkan linknya. Jadi ketika nanti saya cek, saya bisa menemukan kalimat itu ada di link tersebut. Ya, yang mana kita semua bisa belajar ya dalam hal ini untuk mencari kalimat-kalimat yang memang sudah sesuai ya dalam penggunaan tanda bacanya ya, dari nomor 1 sampai nomor berapa ini, 15 ya. Cukup satu saja dalam satu tanda baca ya, tidak banyak ya, cukup satu saja. Artinya nanti bisa dikerjakan dalam kelompok ya, supaya bisa dipresentasikan di pekan depan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi, oh ya satu lagi, kalau untuk pembahasan silakan kalian sesuaikan ya. Jangan seperti kesalahan-kesalahan sebelumnya yang itu hanya menguraikan secara teoritis ya. Tetapi sesuaikan dengan apa yang ada di hasil praktikumnya. Sudah benar atau belum ya penyusunan kalimatnya, kenapa itu sudah dikatakan tepat ya menurut kelompok kalian. Kan kalau kalian memilih kalimat dari media online yang itu ditaruh di sini kan berarti sudah dianggap benar ya. Ingat, bukan yang salah tetapi yang benar ya. Kalau untuk tujuan praktikum ya ini tuliskan sesuai dengan apa yang ada di halaman pertama ya. Pengertian POIB secara umum, pentingnya POIB. Nah, kemudian langsung pada penjelasan aturan terkait penggunaan tanda baca sesuai tabel hasil praktikum ini. Jadi tidak kemana-mana ya. Artinya bisa diuraikan satu persatu berdasarkan kalimat yang sudah kalian pilih. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan berkenaan dengan praktikum yang kedua? Bu, maaf Bu, Heni izin bertanya untuk yang revisi. Kan itu tadinya udah benerin kayak yang sensitif, jadi pakai yang sebenarnya pakai I sama F kayak gitu Bu. Nah, cuman kan kalau PUEB itu kita masih bingung. Nah, itu boleh nggak Bu pakai KBBI gitu? Oke, sebetulnya kalau apa namanya KBBI itu boleh ya, itu kan sifatnya semua kata-kata itu ada di situ. Kan KBBI itu kan kamus ya. Jadi lebih kompleks malahan. Sebetulnya POIB itu kan hanya sebatas aturan saja ya, pedoman gitu. Tidak semua kata-kata atau kosakata itu ada di POIB. Kalian boleh ngambil dari berbagai sumber ya. KBBI boleh ya, yang mana di situ kan lengkap ya untuk apa namanya kosakata-kosakatanya yang memang sering digunakan ya dalam penulisan. Jadi tidak menutup apa namanya atau tidak terbatas ya dari contoh-contoh yang ada di POIB saja. POIB itu kan hanya sebatas arahan atau pedoman saja ya dalam penggunaannya seperti apa. Tapi untuk lebih ke lain-lainnya ya disilakan. Yang penting referensinya jelas gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, serasa cukup ya untuk pengarahan praktikum yang kedua. Silahkan dikerjakan dengan baik.
Insya Allah di pekan depan kita presentasi untuk menyajikan apa yang sudah kalian kerjakan ya dalam 1 pekan ini. Harapannya kalian bisa lebih jeli ya untuk memilih kalimat yang benar ya. Karena tidak semua atau belum semua ya yang tertulis di Google atau yang ada di Google itu sudah sesuai dengan aturannya. Makanya dalam hal ini kalian di challenge ya untuk menentukan, memilih kalimat yang memang sudah sesuai dengan tanda baca beserta fungsinya sudah tepat ya. Mungkin itu ya yang dapat disampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan bisa disampaikan di grup dan kita cukupkan ya untuk pertemuan sore hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sama-sama.